Suatu perjalanan selalu menyimpan cerita yang dapat disusun ke dalam memori, entah itu cerita yang baik maupun buruk. Tantangan pun selalu mengiringi kemana kaki ini melangkah. Selagi ada mental yang kuat dan kekompakan dalam sebuah tim, segala rintangan tersebut pasti akan bisa terlewati. Dalam perjalanan kali ini, saya memutuskan untuk menginap di rumah Agus. Maklum, takutnya ketiduran. Nanti yang ada malah merepotkan. Seperti biasa, kami menyiapkan kembali seluruh logistik dan alat pendakian yang akan kami gunakan esok. Oh iya, titik kumpul pendakian kali ini di rumah Hode, yang jaraknya tak begitu jauh dengan rumah Agus. Berhubung waktu kumpul yang telah disepakati cukup pagi, yaitu pukul 4 waktu Indonesia Tengah, maka kami memutuskan untuk tidur lebih cepat, supaya esok tidak telat. Alarm telah berbunyi, dan saya cukup terkejut ketika bangun tidur. Ternyata kawan sependakian saya waktu di Batur, yaitu Heian, ikut menyusul bersama satu kawannya, yaitu Putra. Setelah sedikit berbincang, kami semua lekas menuju titik kumpul. Hari masih cukup gelap ketika kami sampai di rumah Hode. Di sini kami berbincang sedikit perihal jalur, medan, dan ketinggian Gunung Sanghyang. Sebelum akhirnya saya dan tim pendakian bertolak menuju Wonogiri Buleleng untuk mengisi perut yang sudah keroncongan dari tadi. Oh iya, alasan kenapa Gunung Sanghyang menjadi opsi perjalanan kali ini karena saya dan sebagian tim pendakian belum pernah sama sekali menyambangi gunung ini, kecuali Agus dan Ode. Maka dari itu, mereka lagi yang akan menjadi guide kami hari ini. Setelah selesai menyantap seluruh hidangan dan ditemani hangatnya sinar mentari, kali ini kami bergegas menuju kaki Gunung Sanghyang. Oh iya, Gunung Sanghyang merupakan batas alam antara Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Tabanan. Gunung ini juga terletak di antara Gunung Batu Karu di selatan, Gunung Lesung di utara, dan Gunung Pohen dari arah timur yang berbatasan langsung dengan Kebun Raya Bedugul, Bali. Sebelum memulai pendakian, seperti biasa, kami berdoa sejenak lalu melakukan pemanasan ringan. Gunung Sanghyang. Perlahan kami mulai melangkah memasuki hutan rimbun. Meskipun bias kuning mentari menampakkan diri, udara yang sejuk masih terjaga selama pendakian kami. Bagi di kalangan masyarakat luas, nama Gunung Sanghyang mungkin masih cukup asing saat didengar. Beda halnya dengan Gunung Batur, Gunung Abang, dan Gunung Agung yang sudah sangat familiar. Sejauh kaki melangkah, hanya tanah lembab dan pepohonan rimbun yang menyambut perjalanan kami. Konturnya tidak begitu curam, sehingga tidak terlalu menguras tenaga kami. Namun, di sela-sela perjalanan,
Ode merasa ada yang aneh dengan trek atau jalur yang kami lalui. Seingatnya, trek Gunung Sanghyang itu menanjak terus, tidak landai seperti yang kami lewati tadi. Tapi kami semua masih tetap tenang dan tidak terlalu menanggapi hal tersebut. Saya dan tim pendakian tetap melanjutkan perjalanan dan meyakinkan diri bahwa inilah jalan menuju puncak yang benar. Tapi lagi-lagi, keraguan Ode kian bertambah perihal jalur yang kami lalui tadi. Dia merasa ini bukanlah jalur menuju puncak. Kami sempat berhenti sejenak untuk menunggu keputusan dari Ode dan Agus, karena hanya mereka yang pernah mendaki gunung ini sebelumnya. Setelah berbincang beberapa menit, akhirnya kami memilih untuk melanjutkan pendakian ke arah yang sama. Namun hasilnya tidak berubah, tak ada satupun tanjakan yang kami jumpai. Ode semakin ragu, tapi Agus ada kepercayaan bahwa jalur inilah yang benar untuk menuju puncak. Waduh, gimana nih? Hampir 2 jam kami berkutat di dalam hutan tanpa arah yang jelas. Sampai akhirnya kami memutuskan untuk berbalik arah dan mencari jalur yang lain. Dalam hati, saya hanya bisa berdoa. Semoga saja kali ini benar. Tak berselang lama setelah kami berjalan menuju arah yang lain, saya dan tim pendakian berjumpa dengan bapak-bapak yang akan melewati jalur tersebut. Karena kami tidak ingin hal yang sama terjadi dengan beliau, alhasil kami memberitahu bahwa ini bukanlah jalur menuju puncak. Beliau sempat ragu, sebelum akhirnya memutuskan untuk berbalik arah bersama kami. Perjalanan makin gak jelas, entah jalur kemana. Tetap enjoy. Setengah perjalanan, lagi-lagi kami bertemu dengan satu rombongan di jalur kami sebelumnya. Kami sudah mengingatkan hal yang sama, tapi mereka bersikeras dan yakin akan menelusuri jalur tersebut. Beberapa menit setelah kami kembali ke jalur awal, kami semua menemukan plang yang menunjukkan ke arah berbeda menuju puncak Gunung Sanghyang. Aduh, ya sudahlah. Bingung. Kami sempat beristirahat sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan. Sudah bisa dipastikan bahwa kami semua akan sampai di puncak sore hari dan kembali ke rumah masing-masing pada malam hari. Kaki terus melangkah seiring dengan kami bertemu dengan rombongan lain yang baru saja turun dari puncak. Saya merasa lega saat beliau berkata bahwa inilah jalur menuju puncak yang benar. Mereka lantas menyemangati kami yang tadi sudah salah jalur. Syukurnya nuansa eksotis yang menyelimuti Gunung Sanghyang dapat mengembalikan seluruh energi kami. Halo mas, kenapa mas? Hidung mas. Kasus nih. Halo Kak Meta. Kami terus melanjutkan pendakian, dan untuk kedua kalinya kami bertemu dengan rombongan tadi yang dipimpin oleh Pak Putu Hermawan.
salah satu senior di komunitas pendaki yang cukup terkenal di Bali, yaitu Ngelindang Adventure. Selesai berbicara, kami bergegas meninggalkan rombongan tersebut yang memilih untuk beristirahat sejenak. Trek yang menanjak terus kian menguras tenaga kami. Apalagi hari yang makin siang menambah panasnya terik mentari. Tak jarang kami berhenti sejenak dan menyantap makanan yang kami bawa untuk mengganjal rasa lapar. Mantap. Mantap kali. Betul. Hidangnya benar. Oh, action ini. Action! Gak. Wah. Gimana bang? Kayak ada manis-manisnya gitu. Mantap. Tak berselang lama, akhirnya kami sampai di sebuah tempat yang diyakini sebagai pos 2 Gunung Sanghyang. Entah apakah itu benar atau tidak. Perlahan tarian kabut mulai mendatangi langkah kami, dan cuaca yang sejuk kembali menerpa tubuh. Jalur tali temali pun mulai menyambut dan menantang langkah kami. Ini artinya puncak Sanghyang sudah dekat. Karena sebelumnya saya sudah sempat bertanya pada Agus dan Ode tentang bagaimana medan menuju puncak Gunung Sanghyang. Medan yang sulit memang sudah kami lalui, tapi sayang, salah satu rekan kami, yaitu Agung, sempat mengalami kram pada kakinya. Kami beristirahat sejenak sembari menunggu keadaan Agung hingga berangsur membaik. Perjalanan kami lanjutkan, hingga akhirnya kami sampai di sebuah tempat, sebut saja ini pos 3, karena tempatnya cukup luas dan biasanya para pendaki akan mendirikan tenda untuk berkemah di sini. Jarum jam terus berputar. Kami memutuskan untuk tidak berlama-lama diam di sana karena hari yang kian cerah. Selang beberapa menit, puncak Gunung Sanghyang berhasil kami sambangi. Berawal dari salah jalur, lalu dihantui rasa ragu, hingga membuat saya berpikir, apakah bisa kami sampai puncak hari ini? Akhirnya, semua rintangan tersebut seketika hilang dalam benak saya, saat plang bertuliskan Gunung Sanghyang sudah berdiri tegak menyambut kami di atas sana. Setelahnya kami langsung melakukan persembahyaan bersama, lalu menyiapkan seluruh pasokan logistik kami. Maklum, perut sudah memanggil dari tadi untuk diisi kembali. Selesai menyantap seluruh makan siang, kami lantas mengabadikan momen bersama sebelum akhirnya kami turun dan berpamit pada puncak Gunung Sanghyang untuk kembali pulang ke rumah masing-masing. Perjalanan ini mengajarkan kepada saya bahwa jalan hidup manusia tidak akan sepenuhnya benar. Terkadang kita perlu menuju jalan yang salah dan mengambil kegagalan tersebut untuk kita jadikan pengalaman ke depannya.
Saya percaya, selagi ada kesabaran dan keberanian, kita pasti akan dapatkan keberhasilan. Gunung Sanghyang, 8 November 2020.